Baik, alhamdulillah ya Ustadz Gurunda kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan sesaat lagi kita akan mendengarkan untayan penuh hikmah dari Gurunda kita. Untuk itu kepada Gurunda Ustadz Amamuddin kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Langsung aja Ustaz. Pak Ustaz, alhamdulillah ini tema kita hari ini. Siang hari ini walaupun agak sedikit mendung ya. Jangan putus harapan ini. Jangan putus. Karena memang hidup ini ke depan tidak jauh lebih mudah ya Pak Ustaz ya, akan jauh lebih tinggi dan juga tantangannya pun juga akan lebih besar. Nah, untuk itu siang hari ini kita akan tahu bagaimana supaya kita tetap istiqomah, jangan putus harapan. Dan ternyata surat yang tadi dibaca, Allah pun melarang kita untuk putus asa ternyata Ustaz. Mangga Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar? Bapak-bapak sehat? Kayak bapak-bapak heula. Ya. Bapak-bapak teh di hijab kumaha ya teh? Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Di mana-mana Pak, kalau pengajian jam segini memang didominasi oleh ibu-ibu. Jadi Bapak jangan berkecil hati ya. Ini masih mending Bapak dikasih lahan, tempat. Pernah saya ceramah di salah satu masjid di Kebon Kopi. Itu bapak-bapak di pinggir. Ibu-ibu makin siang rangsek makin banyak. Akhirnya kata ibu-ibu teh, atuh bapak-bapak mah di teras we. Pindah ke teras. Masih nambah lagi Pak. Akhirnya kata panitia, dimohon bapak-bapak di kantor RW. Itu kejadian. Jadi di sini mah insya Allah Bapak tidak akan terusir, jelek-jelekna kaluhur Pak. Ya, ya Ustadz Nanang, kita temanya tentang jangan putus harapan. Begini Bu, Pak, manusia itu akan punya energi yang hebat ketika masih punya harapan. Orang sakit, kalau masih punya harapan sembuh, dia berjuang berobat. Ya, orang berumah tangga, walaupun dahsyat rumah tangganya, misalnya ibu, ya, dibanting-banting ibu teh. Ibu teh misal, dibanting-banting, wah, daletik ibu teh. Wah, jika bantal, dibanting-banting, jika guling gitu kan. Nah, mata kalau nggak mau dibanting, kudu rada badak dikit. Itu masalah kena dibanting ku istrina. Nah, Bu, itu kan dahsyat sekali. Tapi kalau masih ada harapan, saya berharap dia berubah. Saya berharap ada suatu mukjizat pertolongan, rumah tangga saya bisa lebih baik. Saya berharap, harap. Maka Anda akan punya kekuatan untuk mencoba bangkit lagi. Kalaupun itu sudah, kalau bangunan mas sudah runtuh, dicoba dibangun lagi. Walaupun sudah runtuh. Tapi kalau tidak ada harapan, walaupun cuma cekcok dikit, ya tepiralah hanya masalah pulsa. Masalah pulsa. Tapi kalau tidak ada harapan, putus harapan, itu bisa putus, bisa bercerai gitu. Jadi kenapa ada orang yang sepertinya rumah tangganya udah hancur lebur? Wah, kalau perang mah udah segala dikeluarkan peperangan. Tapi kenapa sih kamu nggak cerai sih? Ternyata dia masih punya ada harapan. Biarlah, paling tidak saya berharap nanti kalau dia sudah tua, dia berubah. Jadi begitu ada harapan, dia bertahan. Tapi kalau udah nggak ada harapan, nggak akan bertahan. Jadi betapa harapan itu energi. Ya.
Tapi begitu harapan itu tidak, istilahnya ekspektasi itu nggak ada, orang menjadi tidak punya kuasa dan tenaga untuk membangun sesuatu yang runtuh begitu. Itu dalam hal apapun, dalam hal penyakit, dalam hal rumah tangga, dalam hal hubungan pertemanan, ya. Karena hidup itu akan diwarnai dengan masalah. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Cung, angkat tangan, saya kasih hadiah umroh. Yang hidupnya tidak pernah ada masalah. Cung, angkat tangan, saya kasih hadiah umroh. Begitu ngacung, saya katakan umrohnya juga tidak akan sah. Berarti Anda orang gila. Maaf, kan orang gila mah tidak kena kewajiban. Bu, hanya orang gila yang tidak ada masalah. Mata tegaduh KTP, tenang jalan. Nggak punya uang, santai. Ya kan gitu. Bu, hanya orang gila yang tidak punya masalah. Kita selama hidup, masalah itu akan ada. Anda yang belum menikah, masalahnya ada. Cari, menemukan jodoh yang klop. Nah, itu masalah. Ketemu Agus, teh cocok. Ketemu Iwan, teh cocok. Ya, ketemu Reza, teh cocok. Eta lalaki geus 12. Dari Reza, Bambang, Iwan, Rudi, ya, Reza, siapa lagi? Nah, terakhir itu adalah Ino Sutrisno. Nah kan gitu. Bu, ternyata suami ibu sekarang siapa? Ahmad Jamaluddin. alias Pak Aam, Ahmad Jamaluddin. Yang mana Ahmad Jamaluddin itu nggak pernah terbersit jadi suami Anda. Jadi ketika belum nikah ada masalah. Udah nikah dengan Ahmad Jamaluddin. Ahmad teh soleh, bager, ngante bisa nyari duit. Gawe teh kieu, anggowe artos mamah. Anggowe artos mah da Anda mah gawe. Ahmad Jamaluddin teh tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, majelis taklimnya rajin. Ngan teh aya damel. Anda yang cari duit. Masalah. Punya suami, jago cari duit. Tara sholat, tara puasa, tara ibadah. Masalah. Ya. Bu, ada istri yang kinclong. You know kinclong? Glowing. Pipi glowing Ustaz Nanang. Pipinya bersih, wajahnya bersih. Pokoknya Ustaz Nanang artis Korea geleh. Lewat artis Korea lewat ya. Jadi ternyata di balik wanita yang kinclong ada laki-laki yang gosong. Kenapa? Karena laki-lakinya cari duit. Istrinya mah leser, tarik benang. Wah, sing sarupaning benang-benangan udah dia tempel. Makanya wajahnya teh gitu, ya kan gitu. Nah, jadi Ustadz Nanang kalau punya istri yang glowing juga belum tentu tidak ada masalah. Masalahnya ada di kita. Jadi istri glowing, suami gosong. Suami glowing, istri istri gosong, suami gosong, kompak. Nah, nggak, saya lagi cerita, hidup mah selalu ada masalah. Ya, makanya Anda kalau lihat di YouTube, di IG, kan sok aya nu mengumbar kemesraan. Anda tahu nggak, itu teh hasil editan. Masa paseana diasupkan karena IG, ya, lagi wajah kusamnya dimasukkan ke IG. Anda kalau lihat wanita-wanita cantik di IG, itu editan. Sebab pas saya ketemu asli nama, oh my God, gitu. Nah, hari ini DP mah lucu.
Matak iya saran ya. Kalau mau touch up jangan 100%. 20% aja. Jadi kalau 20% mah seperti ibu teh pakai bedak. Jadi ente beda teuing dengan aslina gitu loh. Jadi cuma 20%. Iya mah difoto disemben dina DP itu teh 200% Ustaz. Wah, jigana si semut lewat ge pada berjatuhan. Mun dina foto mah aslina mah semut teh arasup. Bukan lewat lagi, arasup atuh. Ari dina foto mah tinggolo soratu si semut nggak kuat dia bertahan di sini. Saya tadi ngomongnya apa Ustaz? Judulnya no? Jangan putus harapan. Kalau ada kata putus harapan, berarti manusia itu seringkali dihadapan pada masalah. Betul nggak? Dengar sayang ibu bapak yang Allah cintai, masalah akan selalu hadir. Ya, coba buka Al-Baqarah 155-157. Bukan ting harulang buka Quran maksudnya. Nanya buka apanya Quran atuh. Coba buka apa? Quran. Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum 155. Betul enggak? Betul? Ada. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti kami akan mengujimu dengan kekhawatiran. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im wal ju' kelaparan. Bu, yang dimaksud kelaparan tuh bisa bermakna memang tidak ada makanan, bisa juga bermakna makanan ada tapi Anda tidak bisa memakannya. Disodorin daging, maaf kolesterol. Disodorin nog, kolesterol. Dikasih makanan-makanan yang enak, dia nggak makan. Enggak. Diuji dengan kelaparan. Begitu disodorin mentimun. Nah ini cakrung. Semua makanan mahal dan mewah tidak dimakan. Yang dimakan cuma mentimun, pepaya, numarurah teh. Itu diuji dengan apa? Kelaparan. Jadi Anda jangan mengartikan diuji dengan kelaparan tuh selalu tiada makanan. Ada tapi tidak memungkinkan Anda makan. Gitu. Itu juga diuji dengan kelaparan. Gitu. Bu, tahu kepiting? Kan katanya enak ya bagi yang suka. Ya, saya diundang ke satu acara, aduh kepitingnya Bu, besar-besar. Kata teman-teman, wah enaknya luar biasa. Kepiting, halal. Nggak gitu teh, kata panitia teh, ayo Ustad, ayo. Saya mah ningali ku kaki nakia teh. Atuh. Saya makan alergi kepiting. Mun aya kepiting boro-boro makan ningali kaki nakia tah. Langsung rai gitu kan. Nah, diuji dengan kelaparan saya. Akhirnya saya makan yang lain lah. Akhirnya kembali lagi ke lele. Ustadz itu, makasih. Lele sama baby fish, ikan anakna. Apa baby fish Bu? Ikan anakna. Ya. Impun entah ya anakna ima baby fish ada deh gaul atuh ada baby fish fish ikan baby anakna. Nah, impun dua hal yang berbeda, dua makhluk Allah yang berbeda, impun dan baby fish. Artinya apa? Saya makan makanan yang murah. Kenapa? Diuji dengan kelaparan. Jadi maksudnya gini, Allah tuh akan menguji kita dengan kekhawatiran, ketakutan. Sok Bu punya anak. Ketika anak ibu ada di rahim ibu khawatir, ya anak teh lahirnya sempurna atau tidak. Tapi semua yang hamil tuh ada kegelisahan. Anaknya gimana? Begitu udah lahir, sehat enggak? Begitu ada tumbuh, kembang. Kebayang enggak anak tetangga sudah bisa bilang, Mama, Papa, anak Anda
pasti gelisah ya. Nah, hari anak tetangga mah papa mama anak orang oh, langsung ke dokter, dok, anak tetangga saya udah bisa bilang papa mama, kok anak saya oh bu, nggak apa-apa, masih pertumbuhan ya gitu. Jadi maksudnya ada kekhawatiran ya. Nah sok we, ada kekhawatiran. Anak kita masuk SD khawatir, SMP khawatir, SMA khawatir. Anak kita sudah berumah tangga, kekhawatiran itu ada ya. Putra ibu udah rumah tangga semua kan ya. Suka ada khawatir nggak bu? Bukan, sok ayah khawatir baru dakte sehat enggak, mulus semua ya. Maksudnya nyari anak ibu mah mulus semua. Saya nggak nanya anak ibu mulus, saya nanya mulus semua anak saya. Iya, maksud ibu mulus teh sehat segala. Tapi kan ada kekhawatiran gini lah, Anda anaknya yang sudah berumah tangga gini, apakah rumah tangga nanti bahagia ente sih? Dari di depan kita masuk kelihatan bahagia. Anak saya teh ada kekurangan enggak sih? Mereka teh rumah tangganya mawadah rohmah sakinah enggak sih? Atau jangan-jangan sok pasea wae sih? Itu kan apa ya? Manusiawi gitu loh. Nah, jadi ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala kami akan menguji dengan kekhawatiran, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu maksudnya justru orang-orang yang kita sayangi itu meninggalkan kita. Justru orang yang pika sebelum teh panjang umur deh. Rudet kan gitu, teu maot-maot. Ya. Iya bener. Iya Pak bener. Jadi kan Anda punya suami nu soleh, bagur, pondok umur. Ya. Ayah teman Anda mah punya suami teh gawe berbuat dosa, maksiat, judi ya. Tiba-tiba Anda ada yang nagih segala macam. Geringan, tapi teu maot-maot. Iraha maut ya Allah. Akan kamu. Tapi begitu Anda menyayangi, justru yang Anda sayangi itu pondok umur. Allah menguji dan kekurangan jiwa. Ya. Wal anfus wasama wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira orang-orang yang kuat menahan itu semua. Alladzina idza asabathum musibah, orang yang kalau diberi masalah dia kembalikan pada kuasa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Kalau kita menghadapi masalah selalu kita serahkan pada kuasa Allah sambil kita ikhtiar, maka Allah akan menjadikan setiap masalah itu penggugur dari kesalahan kita. Sholawat menghapus wa rahmah dan sumber turunnya cinta Allah kepada kita. Jadi dengan demikian yang namanya masalah itu inherent, menyatu dalam kehidupan kita. Tetapi diakui manusia itu makhluk yang seringkali tidak tahan dengan masalah. Manusia mah diberi kebaikan juga protes. Diberi hujan wae. Ari kamari keur halodo. Meni panas kieu nya kapan sih hujan? Baru ini seminggu hujan terus, ini hujan wae teu bisa ka mana. Manusia mah gitu ya. Suami pulang malam, istri protes, ayah pulang teh jangan malam terus, atuh kasihan tuh anak-anak. Akhirnya suami Anda berusaha pulang na sore, baru aja seminggu pulang sore terus, jam 5 geus balik atuh. Can mandi, can masak, jam 5 geus aya di imah. Pulang malam salah, pulang sore salah. Akhirnya suami Anda teh sekali-kali nggak pulang. Protes. Ayah teh gimana nggak pulang? Gitu loh kan. Gitu. Susah manusia mah. Ongkoh manusia mah pengen A. Udah dikasih A pengen B. Kan gitu. Nah, coba buka surat Al-Ma'arij. Ingat-ingat ya berapa surat yang udah saya sebut ya. Tadi apa? 1551. Nah, yang kedua Al-Ma'arij ya, surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Bu, sudah ditemukan suratnya, Bu? Surat Al-Ma'arij ayat 15. Ayat 15. Maaf.
ayat 19, surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19. Surat 70 ayat 19. Sudah ditemukan? Oh, belum, sok atuh. Ingat, buka Quran nggak boleh diletakkan. Ya. Saya itu paling nggak suka lihat Quran diletakkan. Tahu diletakkan? Nah. Hah? 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 Coret. Biasakan. Sudah ditemukan? Surat Al-Ma'arij ayat tadi di Al-Baqarah 155, ujian akan terus. Kenapa dari kita? Akan hadir terus dalam kehidupan kita. Di Al-Ma'arij dikatakan, masalahnya manusia itu makhluk yang suka keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sulit suka putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberi kesuksesan dia suka lupa diri. Kalau lagi sukses, serasa kesuksesan itu karena kehebatan diri kita. Ketika kita gagal, kita protes. Kenapa sih? Nah, gitu. Pokoknya manusia makhluk yang suka mengeluh. Ya, itu ciri khas manusia. Punya baju banyak, iya baju teh loba-loba teuingnya kudu dikumahakeun. Aya teh nu acukeun seueur nu sampai lomari teh teu bisa ditutup, retak. Kan gitu. Sampai Anda tempat menyimpan apa namanya? Kerudung tapi kabeh menyon gitu tah. Set aya teh anu lomari nepi ka gitu tah. Kan kuduna lurus melengkung gitu tah. Masih protes juga. Ieu teh aku teh keur naonnya kerudung loba-loba teuing ah. Tapi kalau ayam nu jual kerudung beli lagi. Ya. Bu, da manusia mah makhluk, Pak. Pokoknya tipe keluh kesah aja. Nah, istri Bapak sok keluh kesah enggak? Itu manusiawi, emang dia gitu. Ya, Bapak ge suka keluh kesah juga. Ya, gitu. Saya berjuang kalau ceramah itu tepat waktu. Ini tepat waktu saya, selalu tepat waktu. Tapi sekali-kali saya terlambat. Namanya juga manusia. Mungkin. Ya. Kemana wae atuh menit terlambat. Oke, aku terima. Besoknya ceramah jam 1, setengah 1 geus datang. Apa katanya? Tos dulu sumping dulu kakak setengah 1. Orang datang setengah 2 salah. Orang datang setengah 1 salah. Ya, orang datang jam 1 teu dihargaan. Orang teu datang heboh. Ya, calir janji itu Ustad. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada manusia mah emang keluh kesah gitu. Makanya dalam hidup mah yang penting ada berbuat baik. Orang ada yang nilai buruk terserah. Emang ibu kalau pakai baju apa semua orang suka sama ibu? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Baju yang saya pakai ada yang suka, ada juga yang jika taplak meja orang. Ya, emang nggak kedengaran. Nah di belah sini nih, sebelah sini nih. Nah, sebelah sini, ya kan? Gitu. Saya pas datang ke Ustaz Danang gitu. Bajunya lucu, ayah, tapi ayah beberapa orang, 3 orang, 4 orang. Ayo ge. Jika taplak meja orang. Nah, mun belah dia mah yang bilang, jika hordeng anak orang. Biarin disebut hordeng, disebut taplak meja. Saya berterima kasih sama Allah dikasih baju ini, ya sudah. Orang mau ngomong apa terserah. Saya agak dikurusin dikit. Ih, paham nih begang jika nu teu damang. Saya rada gede dikit. Ya Allah, badag gitu meni buleut. Bingung sakit. Rada dikurusin. Paham? Sakit paham teh. Ente dikurusin kok kemong. Awan lah. Entung butut paham? Jika orang sakit gitu. Jika kena ku HIV AIDS.
kurus. Pas berat badan saya rada naik, ih Pak Amin ini bulut gitu, ih awan lah, untung sekurang tuh jadi orang kudu kumahanya. Jadi memang kita itu kalau ngadepin orang beda-beda Pak, nggak ada yang sama, nggak ada ya. Nah jadi urutan berpikirnya kudu ingat loh, hidup itu ujian. Terus manusia itu makhluk yang suka keluh kesah. Nah, Bu, ayat yang senada itu Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat di surat Al-Fajr ayat 15. Ayat 15 16. Itu mirip dengan yang Al-Ma'arij. Nah, coba biar ada pengayaan ya. Surat ke Al-Fajr, surat 89. Al-Fajr surat 89. Surat 89 ya. Ayat 15 dan 16. Nah, coba perhatikan. Sudah ditemukan, Bu? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia bila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya. Bu, perhatikan, bila Tuhan mengujinya dan memuliakannya, berarti ini ujian berupa apa? Ujian kebaikan. Bila Tuhan mengujinya dan memuliakannya, jadi diuji dengan kemuliaan. Harta berlimpah, ilmu berlimpah, kedudukan berlimpah, ya, pengikut berlimpah. Nah, bila Tuhan mengujinya dengan kemuliaan, fayaqulu rabbi akraman. Tuhan memuliakan saya. Jadi gini, kalau lagi dapat kenikmatan bagus, baru dia dekat sama Allah. Ada kan orang yang dekat sama Allah tuh kalau lagi baik, tapi ketika diuji dengan penderitaan, dia jauh dari agama. Ada juga yang sebaliknya, diuji dengan penderitaan, jadi dekat dengan Allah. Diuji dengan kebaikan, jadi jauh dengan Allah. Jadi manusia itu beda tipe-tipenya. Nah, lihat ayat 16. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila manusia diuji dengan keterbatasan, dia bilang Tuhan menghinakan saya. Jadi begini, tipe-tipe manusia. Ada yang diuji dengan kebaikan, dia dekat. Begitu diuji dengan keburukan, dia jauh dari Allah. Ada orang yang diuji dengan penderitaan, jadi dekat dengan Allah. Begitu diuji dengan kenikmatan, jauh dari Allah. Itu. Jadi kalau saya tanya, sebutkan 4 tipe manusia menurut Quran. Jawabannya apa? Sebutkan 4 tipe manusia. Ada yang diberi kenikmatan semakin dekat dengan Allah. Diberi penderitaan semakin jauh dari Allah. Ada yang diberi penderitaan semakin dekat kepada Allah. Diberi kenikmatan semakin jauh pada Allah. Aya nu hulang-hulang dah. Asa eta kene. Naonnya harta berlimpah, dekat sama Allah. Tapi sekalinya dia diuji dengan penderitaan, ya, suami tidak soleh, anak tidak soleh, penyakit datang, dia tuh bukan mendekat sama Allah, menjauh. Jadi diuji penderitaan, menjauh dari Allah. Diuji dengan kebaikan, dekat dengan, nah, itu tipe yang disebut di ayat ini. Logikanya, mafhum mukhalafah istilah tafsir mah. Nah, ada orang yang diuji dengan Allah, diuji oleh Allah dengan kebaikan, jauh. Diuji dengan kebaikan, dia jauh. Ya. Diberi harta, diberi anak yang baik-baik, suami, jauh dari Allah. Berarti diuji dengan kebaikan, membuat dia jauh dari, tapi begitu diuji dengan penderitaan, dekat sama Allah. Menurut Anda dari 4 tipe manusia, yang paling sering terjadi yang mana?
Nah, biasanya manusia kalau diuji dengan kesusahan dekat dengan Allah. Itu kebanyakannya. Nah, jadi ibu ingin diuji dengan kesusahan atau kebaikan? Kumaha teu nyara rambung ngobrol teh. Teu nyara rambung ngobrol teh. Langsung pertanyaan menjebak. Aku tidak bermaksud menjebak, nanya. Ya, manusia itu lebih banyak kalau diuji dengan penderitaan dekat dengan Allah. Ya, ya enggak? Nah, kalau diuji dengan kebaikan suka jadi jauh dari Allah. Adiker diuji dengan penderitaan mah rajin tahajud, rajin saum Senin Kemis, ngajakeun datang ke TSM dong, ngajakeun. Cari jadwalnya, ngajakeun. Kan lagi menderita Anda, lagi banyak kasusah. Lagi banyak kasusah, suami bermasalah, ipar bermasalah, anak bermasalah, usaha bermasalah, majelis taklim dicari di mana-mana, search hari ini di mana aja majelis taklim. Jadi makin Anda menderita, makin dekat dengan Allah. Tapi ada juga teman Anda yang dulu mah rajin ke pengajian, sekarang udah nggak pernah ke pengajian. Rajin ngebangunin tahajud, sekarang mah sudah tidak pernah kontak-kontak tahajud. Dulu mah Anda suka buka bareng bersama di hari Senin, sekarang mah nggak pernah. Dia tuh sekarang makmur hidupnya, jadi jauh dengan Allah. Ya, di sini ada yang sedang menderita. Mudah-mudahan itu membuat dekat dengan Allah, gitu. Dan yang hebat, makin diuji dengan kebaikan, makin dekat sama Allah. Ya, ibu lagi sehat, rajin ke pengajian, lagi banyak rezeki, ibu rajin berzakat, berwakaf, berinfak. Lagi sehat, rajin tahajud. Berarti sedang diberi kebaikan, makin dekat sama Allah. Jadi sebenarnya kita ini perlu membaca diri. Saya ini tipe bagaimana? Apakah dekat sama Allah teh kalau menderita? Ataukah dekat sama Allah tuh kalau lagi bahagia? Ibu tipe yang mana? Gaya Ustadz, dua-duanya. Gue dua-duanya. Ibu tipe yang mana? Gue dua-duanya. Itu gue banget. Apa? Itu gue banget. Oh, gue banget. Gue dua-duanya. Ya, jadi memang itu yang ideal, Bu. Begitu ada penderitaan, makin dekatlah dengan Allah. Begitu ada kenikmatan, lebih dekat lagi sama Allah. Itu yang ideal. Itulah mentalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan diberi ilmu, diberi harta, diberi kekayaan, diberi kekuasaan. Apa sih yang nggak ada? Semua ada pada genggamannya. Dunia itu ada pada genggamannya. Tapi apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini mah karunia Allah. Allah menguji saya. Ashkuru am akfuru. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur ataukah aku termasuk orang yang kufur? Gitu. Nah, itu tipe-tipe manusia dalam menghadapi apa? Ujian, menghadapi masalah. Nah, judul kita apa? Jangan putus harapan. Nah, setelah Anda tahu gambaran dari surat-surat yang saya sampaikan, Al-Baqarah 155, 157, Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20, 24, kemudian surat Al-Fajr ayat 15, 16. Nah, itu kan namanya penggambaran ya. Nah, sekarang menuki ke pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita kuat? Atau kata judul apa, Ustaz? Jangan. Gimana caranya supaya kita tidak putus harapan? Ya, supaya kita tidak putus harapan tuh gimana gitu? Gimana? Supaya nggak putus harapan gimana? Sebab saya lihat ada beberapa yang nyaris putus harapan di sini. Ya, gimana caranya supaya kita tidak putus harapan? Caranya gimana? Eta mah tibalikna tuh. Ya. Bu, yang pertama, terima
dengan lapang hati. Udah, itu yang pertama. Ibu sekarang dapat apa sih? Kalau tidak mau putus harapan, terima dengan lapang hati. Sob, sekarang Bapak punya penderitaan apa? Terima dengan lapang hati. Terima. Nah, ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 59. At-Taubah ayat 59. Ustadz Nanang, udah ketemu suratnya? Kalau sudah, sekali-kali ya saya kangen dengan suaranya beliau nih. Ya. Ustadz Nanang boleh bacakan surat At-Taubah ayat 59. Ya. At-Taubah ayat 59. Udah, Ibu udah menemukan belum? Awalnya walau annahum radu, betul? Ya. Surat ayat 59. Ya. Ada Ustaz? Nah, yuk kita dengerin atau ikuti bareng-bareng bacaan beliau. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Nah, Bu, kalau kita ingin kuat ya, kita tidak apapun yang menimpa diri, walau annahum radu, mereka ridho menerima, terima aja. Lihat Salaki Kita, Pak. ya. Lihat suami di rumah teh tiduran aja ya. Anda sibuk rariwe, sok aya teh nu kesal gitu. Ada di sini. Oh ya. Bu, datu ibunya ngurus anak segala macam. Suami mah di kursi we nonton. Bu, ibu kan gehel. Walau annahum radu, ya udah ibu terima aja. Udah terima. Itu ibu nggak akan menggerutu. Ya udah aku terima. Ini mah resiko aku nikah dengan orang yang tidak aku kenal. Anda itu menikah dengan orang yang tidak Anda kenal. Saya menikah dengan orang yang tidak saya kenal. Karena aslinya pasangan hidup itu tidak kita kenali. Yang Anda kenali itu bukan aslinya. Mata waktu belum nikah mah geningan segitu dermawannya ka Garut bawa dodol 3 kilo. Waktu belum nikah, 3 kilo dodol teh. Kata Anda teh, ini banyak banget bawa dodol. Ih bagikeun we atuh. Ya Allah, calon suamiku dermawan banget. Ya kan? Gitu. Ya. Apakah Anda mengetahui dia? No. Anda tahu itu kalau udah nikah. Ternyata udah nikah mah. Ayah mau kemana? Ke Garut. Ih ayah beli dodol. Ingat kan Anda ingin ada kenang-kenangan? Naon cik? Dodol gawe dodol kemana? Doakan suami kalau ka dodol kemana? Celak. Aduh, aku terima dengan ridho. Gitu. Jadi Bu, Pak, teman-teman, kalau kita ingin kuat, ya dalam terima. Ada karyawan curhat, Ustadz,
Saya tuh punya bos. Aduh, pika sebelumnya Ustaz. Pegawaian kita diaku ku dia. Terus sekalinya kita salah, wah kita digoblok-goblogin. Wah, saya teh capek Ustaz punya bos kayak begitu. Saya bilang, kamu pengen nggak capek? Terima. Terima. Ah, bos saya seperti ini. Toh dia jadi manajer belum tentu selamanya. Gitu. Terima. Daripada Anda menggerutu protes punya bos kayak gini. Apakah protes menggerutu itu mengubah keadaan? Tidak. Anda jadi capek. Nah, banyak orang yang suka menggerutu kalau lagi macet, kamarita, Jumaah, Sabtu. Eta orang Jakarta, naon sih ka dieu? Mobil Jakarta kabeh. Mana macet? Ya hujan. Ya. Bu, apakah omelan ibu dengan kemacetan di mana-mana menyelesaikan masalah? Tiba-tiba terurailah jalan untuk ibu. Begitu ibu ngomel-ngomel, itu gimana? Jadi kayak jalan tol. Apa begitu? Enggak. Jadi gimana? Walau annahum rodu, terima saja. Ya udah terima. Gimana sob? Ya. Di sini ada jadi guru, yang jadi guru. Guru tuh paling rudet kalau ngadepin siswa nu eger mah bodoh bangor deh. Kan aya nu bodoh tapi bagernya, aya bodoh tapi emang bodoh bangor. Bu, biasanya kita bakal emosi gitu, tapi kalau ya udah aku terima, aku punya murid seperti ini. Itu beda dengan kenapa saya punya murid kayak begini, padahal saya ngajarin yang benar, tapi dia nggak benar. Oke, udah terima aja dulu. Nah, jadi Allah mengatakan, Allah berfirman, kalau kita ini ingin kuat, kalau kita ingin berdaya gitu loh, menghadapi masalah, terima aja. Terima aja. Ya. Emang ini teh gampang diomongin ya? Enggak, tahu saya gitu. Tahu di antara Anda ada yang gini. Ngomong terima sok manehna ngalaman jika orang heses. Sok. Saya tahu di emang saya nggak bisa baca mata Anda. Mata Anda teh kieu. Terima gitu. Sok maneh mun jiga urang ayeuna maneh ge moal kuat, terima. Ya. Jadi maksud saya itu memang kalau ngomong mah gampang ya. Tapi kan Bu, segala sesuatu tuh kudu di mindset dulu, di otak tuh ada aku terima, nanti bertahap gitu. Kenapa? Dan segala sesuatu tuh kudu mindset dulu, kudu otak dulu menerima, terima gitu loh. Nah, nanti naon Bu? Terima dulu, nanti berlatih, belajar, dan nggak bisa langsung sekaligus gitu. Tapi yang penting terima dulu. Makanya kalau kita nengok orang sakit, ngasih motivasi ke teman yang diuji, teteh tampi wae, terima aja, ini ujian dari Allah. Saya tahu teteh pasti berat, tapi terima aja. Jadi untuk menerima, saya nengok orang sakit, Kang, tampi wae, Allah teh lagi sayang sama Anda. Terima, nanti saya doakan, insya Allah akan sehat. Terima aja, terima kan gitu. Saya punya saudara kena kanker, divonis kanker, berat Bu. Nasihat saya cuma gini, terima aja, udah terima. Ya tapi dan ya saya tahu tapi terima. Sekarang karena sudah menerima, udah rileks. Mau kemo biasa we, gitu. Mau di kemo biasa we. Muntas di kemo kan terus gundul biasa we. Sok lamun teu nerima, oh ini mah gundul. Ya kan kalau orang di kemo kan rambutnya rontok. Saya bilang terima aja. Kayak juga kalau kemonya udah selesai, nanti kamu tumbuh lagi. Jadi ternyata kalimat penting yang harus tertanam pada diri kita ketika kita mendapatkan ujian penderitaan kayak apapun, aku terima. Walau annahum rodu. Sekiranya mereka ridho, terus ada kalimat waqalu hasbunallah. Cukuplah bagi saya mah penolong teh Allah. Nah, gitu. Kan ada kan tadi kan kalimatnya ya. Ya. Jadi ada dua kata di situ yang keywordnya kata kuncinya, ya.
Wa alau annahum radu, mereka ridho, terima. Lalu mereka mengatakan hasbunallah. Hasbunallah itu cukuplah bagi saya mah udah asal ditemani Allah aja udah. Orang mau ngomong apa asal Allah nemenin saya, udah. Tapi memang ini teh nggak semudah diomongkan. Tapi kalau lihat wajah solehah kayak begini, solihin kayak begini, insya Allah ya. Gitu. Kang Yusril di mana? Ya, saya break dulu bentar aja ya. Bentar dulu. Break dulu. Mangga Kang Yusril. 10 menit ya. Kan ibu mah tadi cicing wae. Saya kan ngomong, ya. Saya nerima. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak sehat juga Pak ya? Alhamdulillah, terlihat dari wajahnya. Semoga yang hadir di siang hari ini menjadikan bukti bahwa kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan semoga kita berjumpa juga di surga. Amin. Ya Allah, amin. Ibu mohon izin, Ustadzah Am izin sambil istirahat 10 menit. Saya seperti biasa di sini adalah komitmennya melaporkan setiap progres dan juga setiap program yang ada di Percikan Iman. Satu, ini info paling baru. Tadi pagi sampai menjelang zuhur, ibu-ibu tadi ada yang sudah di sini sebelum sholat zuhur? Nah, Bu, ada di antara ibu-ibu yang ikut program orang tua asuh mahasantri patut berbahagia. Kenapa? Ada salah satu mahasantri yang menyelesaikan tasmi 5 juz. Tadi pagi sampai menjelang siang itu 1 kali duduk 5 juz. Dari juz 26 sampai 30. Ibu teh gilih, ibu bingung tasmi teh seperti kumaha Kang Yusril. Tasmi itu kalau salah, misal Bu, salah satu ayat keulang misalkan atau ada yang ketukar, itu dinyatakan tidak lulus. Maka harus diulangi lagi. Fokusnya anak-anak itu betul-betul dijaga dan mereka betul-betul harus mungkin hafalannya. Alhamdulillah. Doa dan dukungan dari ibu bapak semua yang kalau setiap kajian bersama Ustadz Aam, bersama dengan MT juga kita kerjasama, itu menjadi bukti, menjadi penyemangat untuk mahasantri yang ada di Masjid Peradaban Arjasari. Kang Yusril kan Kang Yusril doang yang tahu informasinya. Ibu-ibu di sini dan bapak-bapak punya Instagram? Punya. Yang punya Instagram, cek di Instagramnya @percikaniman. Di situ kami update kegiatan di masjid, proses menghafal anak-anak, perjuangan anak-anak dalam menghafal. Kenapa? Satu Bu, kami ingin menjaga titipan amanah dari ibu bapak semua. Setiap rupiah harus kami sesuaikan untuk posnya masing-masing, sesuai dengan amanahnya. Seperti itu Bu. Yang kedua, alhamdulillah sekarang di Masjid Peradaban itu sudah senantiasa rutin kajian Majelis Percikan Iman setiap Ahad pagi Bu. Itu kurang lebih yang hadir 2.000 orang. Di masjidnya Bu, penuh alhamdulillah. Dan Ibu bayangkan kalau mau sholat, itu kan harus wudhu Bu ya. Betul ya, wudhu. Ibu bayangkan 2.000 orang hadir dari pagi sampai siang, itu kebutuhan airnya dahsyat Bu. Dan belum lagi warga juga di sekitar Masjid Peradaban Arjasari Percikan Iman itu juga selalu datang. Ikut, kadang ada yang mandi Bu ikut di sana. Ada yang pulang dari kebun seperti hari ini hari Senin, itu teh Bu pulang dari kebun ke masjid ikut mandi Bu. Ikut mandi. Ada yang ngambil air bersih dari masjid. Namun ibu bapak mohon maaf, ini sayangnya ternyata Masjid Peradaban sekarang ini ternyata kebutuhan airnya semakin meluas dan harus kami tambah. Mohon doanya, kami sekarang sedang melahirkan program untuk menyediakan mata air peradaban di area sekitar Masjid Peradabannya. Untuk apa? Satu, untuk digunakan mereka yang mau beribadah. Untuk mahasantri yang 24 jam mengaji baca Quran tiap hari di sana. Dan juga untuk warga-warga sekitar yang membutuhkan di masa-masa sedang kesulitan air bersih. Kenapa akhirnya dibuat program ini? Karena kami yakin setiap tetesnya airnya jadi jariah.
Ustaz Am sekarang berkomitmen, silakan Ibu boleh lihat ke Masjid Peradaban. Kami sekarang kebutuhannya itu sekitar tahap pertama itu Bu 500 juta. Mahal pisan Kang Yusril 500 juta. Iya, karena kami membuat disebutnya ground tank. Tempat penyimpanan air di bawah tanah Bu. Kenapa harus dibuat seperti itu? Supaya bisa optimal memfasilitasi semuanya warga sekitar dan yang mau beribadah di sana. Ibu, kalau mau ikut program-program kebaikan di percikan iman seperti ini, satu, Ibu bisa untuk memberikan sedekah terbaiknya, niatkan untuk membantu program percikan iman di setiap kalau kami kajian bareng dengan majelis taklim. Hari ini kami berkomitmen percikan iman, majelis taklim manapun kami ajak kolaborasi untuk bareng-bareng mendukung setiap program dakwah di percikan iman. Hari ini insya Allah ada panitia yang siap bertugas, ibu-ibu di sebelah kiri saya, itu akan menggalang dana. Kira-kira Bu, ini akan kami fasilitasi, Ibu mau nggak Bu ikut bareng-bareng program ini Bu? Ulah kapak sakit itu atuh Bu. Kira-kira mau nggak Bu? Mau ya? Insya Allah, Alhamdulillah. Ibu mohon doa dan dukungannya. Dan gini Bu, setiap pertanyaan program di Percikan Iman, saya berkomitmen untuk menjawabnya. Kami ada stand di belakang, Ibu silahkan tanya-tanya di sana. Mau itu ambulan gratis dan lain-lain juga ada Bu di Percikan Iman. Kami hadir dari umat untuk melayani umat. Silahkan. Mangga panitia boleh untuk segera bertugas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ikut dalam program sedekah peradaban siang hari ini, mangga disiapkan, niatkan programnya sekali lagi bukan untuk Yusril, bukan untuk Ustaz Am, tapi untuk bekal berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mangga boleh panitia sambil berjalan dan saya sedikit bercerita Bu, ada ini sangat-sangat mengharukan Bu. Program tabungan kebaikan ini programnya bukan untuk orang dewasa Bu, tapi untuk putra-putri tercinta kita. Kenapa programnya ini harus dibiasakan? Dibiasakan gimana Kang Yusril? Gini Bu, saya kasih contoh Bu ya. Bukan kasih contoh, benar ini terjadi di kami. Ada seorang anak dan orang tuanya datang ke kantor Percikan Iman, bawa tabungan kebaikan ini, kemudian dibuka. Terkumpullah uang 200.000 Bu. 200.000. Ditanya oleh kami, Dek, ini uangnya banyak sekali, gak mau dipakai buat jajan. Uang 200.000 loh Bu, anak SD kelas 2 SD. Apa jawaban si anak? Kami sampai meneteskan air mata Bu. Jawaban anaknya luar biasa. Enggak aku mah daripada jajan di dunia, mendingan buat bekal biar aku masuk surga bareng bunda. Putranya si ibu ini saat kami tanya, Bu, ini gimana putra ibu bisa sampai seperti ini? Oh, ternyata ibunya memfasilitasi ngambil tabungan kebaikan ini, anaknya diberitahu seperti ini, Dek, kalau ada dapat uang jajan, sisihkan ya. Nanti 1.000-2.000 tabung. Nanti bunda antar ke Percikan Iman, biar adek tahu adek teh bantu siapa. Maka SOP di Percikan Iman Bu, datang bawa canceling tabungan kebaikan, kami hitung bareng-bareng, kemudian kami jelaskan ke putra ibu bapak, Dek, uang adek yang terkumpul ini untuk program 1, 2, 3, 4 Bu. Percaya Bu, anak ini yang tadinya 200.000 naik Bu. Apa jawabannya? Aku pengen bantu lebih banyak orang Kak Yusril. Ternyata Bu, untuk jadi baik itu perlu pembiasaan. Makanya Ustaz Am selalu bilang, kita jadi apa? Bergantung apa yang kita biasakan. Putra-putri kita bergantung dari apa yang kita biasakan. Program ini bukan untuk kita orang dewasa, tapi untuk mendidik putra-putri kita tercinta. Ibu ambil tabungan kebaikannya ada di belakang untuk putra-putrinya, bukan untuk ibu. Semoga putra-putri kita senantiasa melanjutkan kebaikan ibu-ibu di sini. Ibu kan di sini bersedekah ya, luar biasa. Putra-putri kita juga ingin terbiasa bersedekah, dibiasakan Bu. Ini programnya terbatas dan kami komitmen untuk mengedukasi siapapun. Dan ini insya Allah setiap rupiahnya akan jadi bekal untuk kita semua. Itu mungkin ibu bapak semua untuk program di Percikan Iman. Kami masih ada ambulan gratis dan lain-lain, silahkan. Brosurnya ada di belakang.
Kemudian saya juga harus menginformasikan di sini ada yang mau dapat hadiah umroh, acungkan tangan. Ya, baik atuh. Nah, itu juga nu teu yakin hadiah umroh, Bu. Hadiah umroh mau nggak? Oh, ya siap ya. Semoga dapat hadiah umrohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cek ibu teh sugan teh ti Kang Yusril. Oke. Insya Allah Bu yang hadir di sini umroh itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala minimal ada kecintaan dan kerinduan. Bentuk kecintaan kerinduannya apa? Minimal ibu teh naroskeun jeung brosurna dicandak ka bumi di Percikan Iman Tours and Travel ada brosurnya, ibu cek informasinya dan satu Bu kalau di Percikan Iman Tours and Travel mah moal aya pembimbing usiana 70 tahun moal aya. Soalnya lamun aya aki-aki jadi pembimbing anu dibimbing teh lalakah ustadna digogotong. Makanya kalau di Percikan Iman Tours and Travel ibu cek usianya teh 30 tahun, 40 tahun, gak ada Bu. Makanya kalau mau ke umroh Bu beneran dibimbing itu kan perlu fisik. Insya Allah Percikan Iman Tours and Travel akan memfasilitasinya. Informasinya ada di belakang, ibu tanya dulu saja. Semoga dengan bertanya ikhtiar ada niat Allah mampukan ibu-ibu bapak ke tanah suci. Hatur nuhun ibu bapak semua, semoga yang hadir di sini berkumpul di surga Firdaus, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Nah itu Aminah beki laun itu Ali masuk surga. Ibu semoga yang hadir di sini masuk surga Firdaus. Semoga yang hadir di sini keluarganya jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Anak-anaknya soleh-solehah. Ya, yang jawab amin, semoga segera Allah panggil untuk masuk surga. Aminlah ditarik deh. Aduh ibu, baik kita lanjutkan materi kita bersama guru kita Ustadz. Jazakallah khairan kasiran, ibu bapak semua sudah percaya kepada kami di Percikan Iman. Mangga Ustadz Danang. Masya Allah luar biasa ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, makin siang makin sore makin padat ya, sudah agak merapat ke belakang sana ya, dan alhamdulillah tadi gurunda kita sudah ada 4 surat yang kita tadaburi ya. Yang pertama tadi ada Az-Zumar, kemudian Al-Baqarah 155 sampai 156, Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, Al-Fajr 15 sampai 16, dan yang terakhir tadi cara tidak putus harapan baru 1 poin yaitu At-Taubah ayat 59. Itu semua surat mengenai ujian yang diberikan oleh Allah. Mangga Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Poin pertama apa? Terima dengan lapang hati. Nah, yang kedua, husnuzon, baik sangka. Ya. Husnuzon, baik sangka. Baik sangka teh gampang diomongin loh. Betul nggak sih? So, pada saat dijalani nama susah. Husnuzon. Nah, husnuzon itu kan husnuzon pada Allah, husnuzon pada diri kita, husnuzon pada orang lain. Husnuzon pada Allah apa? Aku yakin di balik penderitaan, di balik ujian, pasti ada kebaikan. Itu husnuzon sama Allah, bahwa aku yakinlah Allah akan menolong saya. Aku yakinlah ini hanya sementara. Aku yakin ini Allah memuliakan saya. Itu tuh kudu ditanamkan. Dan kadang-kadang manusia kudu mengucapkan, ya Allah saya terima, saya yakin ini yang terbaik dari Engkau. Ini ucapkan. Ya. Jadi Anda habis tahajud, ya Allah saya terima semua ujian ini. Ya Allah saya berbaik sangka, Engkau akan menolong saya. Engkau akan menguatkan saya. Dan saya yakin di balik ini semua ada hikmah. Ya Allah saya terima. Jadi poin pertama dan kedua itu nyatu. Pernyataan menerima dan husnuzon pada Allah. Ya, ini dijelaskan di Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Sudah ditemukan, Bu?
ayat ini kalau ibu lihat sekilas, bicara tentang peperangan. Saya ingin tanya, kalau peperangan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak ada musibah terdahsyat kecuali peperangan. Yang menang menderita, yang kalah. Jadi dalam peperangan itu tidak ada yang untung sebenarnya. Ya. Tapi ada saat umat Islam saat itu diserang. Nabi di Mekah luar biasa, diintimidasi. Begitu hijrah ke Madinah, dipikir ternyata setelah hijrah ke Madinah teh orang Mekah teh nggak akan nyerang gitu. Ternyata didatangi Nabi itu. Bu, ketika Nabi Pak di Mekah, wah pokoknya nama perjuangan hidup Nabi itu luar biasa sekali. Dilempari tinja manusia, dilempari tinja binatang, diludahi Nabi. Ya, kemudian Nabi pernah berdarah-darah pelipisnya saat mau ke Taif. Lalu malaikat mengatakan Muhammad berdoa apapun pasti dikabulkan. Lalu Nabi berdoa, ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Iya teh, bari darah teh bercucuran. Tapi ya Allah ampuni. Kalau saya dilempari ku Anda, nggak usah ku batu, ku tisu. Atau aku kue apem odading. Ku cakwe odading. Balik wes. Sholat. Ya Allah, ratakan mereka dengan tanah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Saya mungkin begitu. Baginda Rasul, darah berlumuran. Ya Allah ampuni. Dan Anda tahu, dari Taif banyak lahir generasi-generasi tabi'in yang sangat soleh dan alim, orang-orang berilmu. Makanya Bu, kalau ibu lagi disakiti itu gitu, doakan. Ibu disakiti ku suami, ya Allah semoga suamiku soleh, bukakan hatinya ya Allah, gitu. Mulai mah, ya Allah hancurkan usahanya, Allah hancurkan ya Allah. Nah, dere gering ya Allah, sing gering ya Allah, sing gering. Sing segala karasta ya Allah. Ya Allah semoga dia satu saat merasakan sakitnya sebagaimana aku merasa sakit ya Allah, kan biasanya gitu. Dia nyakitin aku satu saat ya Allah, dia sakit juga seperti saya sakit ya Allah. Nah, kalau orang husnuzon mah nggak gitu. Ya. Apa? Ya udah doain yang bagus. Saya tahu di antara Anda ada yang mencibir. Ngomong doakan. Sok mun maneh ngarasakeun. Saya tahu ada tapi kan eta mah 1-2 orang yang gitu. Nah, diwajibkan berperang. Kenapa? Karena Nabi dihina, dinis sampai akhirnya Nabi hijrah, menghindari. Sugante berhenti, orang kafir Quraisy nyerang tetap. Maka terjadilah apa yang disebut perang Badar, perang Uhud. Nabi selalu di posisi diserang. Padahal ibu bapak tahu, jarak dari Makkah ke Madinah itu 450 kilo. Waktu itu kendaraan unta butuh waktu 10 hari. Kalau sekarang pakai mobil 6 jam. Kalau pakai kereta 2 jam. 450 kilo mereka datang hanya untuk menyakiti Nabi. Akhirnya diwajibkan berperang. Kutiba alaikumul qital di surat itu. Diwajibkan kepada kamu berperang. Wa huwa kurhun lakum. Itu kan tidak menyenangkan kamu. Asa antakrohu syai'an. Tapi walaupun kamu tidak suka, boleh jadi apa yang tidak kamu sukai, ada kebaikan di situ. Nah itu kasusnya peperangan. Kan Anda mah tidak sedang berperang kan? Tidak kan? Nah tapi ruh semangatnya ada. Boleh jadi apa yang tidak kamu suka baik untuk kamu. Ya, makanya tidak sedikit orang yang jadi dekat sama Allah justru karena dia sudah menderita. Kusalaki dikhianati, ku mertua diusir gitu ya, ku babaturan ditipu, ya, KDRT penyakit. Jadi dekat ya sama Allah. Akhirnya teh jadi ahli pangaosan di majelis taklim di dia teh.
Karena penderitaan demi penderitaan yang dilewatinya. Nah, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu baik untuk gitu loh, Bu, Pak. Jadi itu sebenarnya kaitannya dengan husnuzon. Kalau kita ingin kuat, pertama kita terima, dua husnuzon, yang ketiga ikhtiar. Ikhtiar untuk menyelesaikan. Ya. Apa, Bu? Ikhtiar. Jalani hidup dengan sungguh-sungguh, ikhtiar, ya. Surat At-Taubah 105. Sudah ditemukan? Ustaz Nanang, udah ketemu Ustaz? Nah, kalau berkenan baca Ustaz biar lebih afdol. Surat At-Taubah At-Taubah 105. 105. Yuk, kita dengarkan apa yang dibacakan Ustaz Nanang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ma wa qul Malu. wa qul malu fasarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada kalimat, katakan. Ya malu, bekerja kamu, ikhtiar kamu. Jadi tugas kita mah, ikhtiar apa? Ikhtiar apa? Menyelesaikan masalah. Ikhtiar apa? Apa ya? Ya sekarang Anda. Kalau Anda lagi sakit, ikhtiarnya naon? Berobat. Gitu. Ya. Kalau Anda punya anak yang tidak soleh, ikhtiarnya apa? Didoakan, dididik lagi, dididik, diajak. Ikhtiar, jangan pernah putus asa. Ikhtiar terus, gitu. Kalau rezeki kurang, ikhtiar terus, bekerja, gitu. Kalau ingin menurunkan berat badan, ikhtiar berhenti makan. Ikhtiar makan terus, jadi tambah. Ikhtiarnya itu berhenti dari makan, itu ikhtiar, perjuangan. Dan gitu. Tadinya makan 1 sendok temok, ikhtiar jadi setengah sendok temok. Tadinya makan sehari 5 kali, ikhtiar makan sehari tetap 5 kali, tapi porsinya cuma setengahnya saja. Itu ikhtiar. Ya. Wa quli malu, katakan ikhtiar, bekerjalah. Allah akan lihat, orang beriman akan lihat. Setelah kamu ikhtiar, wasaturadduna ila alamil ghaibi wasyahadah. Pada akhirnya nanti satu saat kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu. Jadi kita semua setelah ikhtiar akan dikembalikan. Bu, saya yakin di tempat duduk ibu bapak, ya, kan kita kemarin sempat tidak ngaji 2 tahun. Ini dikunci, Bu. Ini dilipat. Sedih lihat. Ya, sedih. Saya kalau ke sini, biasa saya ceramah di sini, sedih. Sedihnya apa? Saya sama Allah dikasih kesempatan lagi enggak ya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Qadarullah, Allah masih memberikan takdir saya bertemu. Tapi saya yakin 2 tahun lalu yang pernah duduk di sini ada beberapa yang dipanggil oleh Allah SWT.
Ya enggak? Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sok kamu ikhtiar mumpung kamu punya kesempatan. Ikhtiar itu. Pada akhirnya nanti kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Alimil ghaibi wasyahadah. Allah yang Maha Tahu, yang tampak dan yang tersembunyi. Jadi kita mah sekarang tugasnya ikhtiar aja. Ya. Ibu dengar ceramah saya ikhtiar. Urusan ibu ngerti atau tidak ngerti itu mah bab terserah. Yang penting mah ikhtiar we, lihat. Bubar. Begitu nyampe rumah teh, kata suami, "Mah, saha nu ceramah?" "Ustaz Aang." "Ceramahna naon?" "Naonnya da tadi teh cenah naonnya." "Ya ayah gerang ngaji, ayah teh. Ayah ikut ngaji gerang." Ya. Bu, jadi Anda duduk dari jam 1 sampai jam 3 sia-sia enggak? Sia-sia enggak? Enggak, saya enggak sia-sia. Karena ku Allah dicatat dari mulai Anda pergi sampai sini. Urusan di sini enggak nyisa. Bubar, kanginkeun kan? Ya, ya enggak, kabayang teu Anda rumah di Cicadas, bubar ya, naik Gojek, kanginkeun. Jadi ilmu yang barusan teh caroplok tah teh ka mana. Apalagi yang rumahnya di Dayakolot, di Dayakolot, di terusan Buah Batu gecoplok sadayana, gitu. Nah, Bu, ilmunya nggak ada yang nempel. Tapi jangan Anda bilang, aku mau ngaji teh sia-sia. No, 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 no. Enggak sia-sia. Kenapa? Anda sudah berbuat sesuatu. Makanya supaya kita semangat bahwa tidak pernah ada yang sia-sia, dikuatkan di surat Ali Imran ayat 195. Surat apa? Pastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Surat Ali Imran 195. Ya. Pastajaba lahum rabbuhum. Tuhan mereka mengabulkan permintaannya. Ini aku, firman Allah, la udhi'u amala amilin minkum, tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar amal kamu. Aku tidak baik laki atau perempuan. Jadi sebenarnya kalau ibu bapak datang ke sini dengar tausiah, itu ikhtiar. Allah catat ikhtiar ibu bapak. Ternyata materi yang saya jelaskan itu lewat. Karena di sini penampungannya udah penuh. Ku masalah. Diasup ke dia, jadi mararudal ke dia tah. Untungnya tidak dalam bentuk cairan ya gitu. Masuk, udah. Iya pas di pulang teh, ya, Mama, Ustaz Amna ada? Ada. Ceramah tentang apa? Naunya tadi teh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Naun, astagfirullahaladzim. Ternyata nggak ada yang nyisa. Bu, Ibu pernah ngalamin gitu? Oh, ente, ibu mantenya, ya alhamdulillah. Nah, gini maksud saya teh, bagi Anda yang susah ngerti cepat lupa, susah ngerti cepat, menurut ayat itu la udhi'u amala, aku tidak akan menyia-nyiakan. Pahala mah dapat, ilmu makan kumaha kecerdasan masing-masing. Kan we itu naon. Makanya saya suka bilang, yang penting mah ikhtiar gitu ya. Ada orang yang ngapalin Quran, nggak hafal-hafal, terus yang Allah lihat, mah ikhtiar bukan hafalan Andanya. Ya mungkin bagi orang yang cerdas ngapalin waduha 5 menit juga hafal. Tapi bagi yang ya susah ngomongnya apa ya. Nah, jadi seperti melukis di atas air teh gini kan. Udah 7 bulan teh kata Ustadz Nanang teh, ayo Bu, coba hafalan waduhanya. Wadduha wal laili idza saja. Idza saja. Wadduha wal laili idza saja.
Ida saja. Padahal itu udah 6 bulan. Sia-sia enggak? Pahalanya enggak sia-sia. Bahwa Ustadz Nanang rudet, ya jelas. Ya kan gitu. Ya. Rudet, pasti guru mah rudet. Tapi enggak ada yang jadi jangan Anda bilang aku sia-sia. No, tidak ada yang sia-sia. Asal kita beramal. Itu. Ya. Asal ibu beramal. Ibu cuma bikin nasi goreng untuk sarapan anak-anak. Tidak ada yang sia-sia. Sekalipun suami anak ibu teh ararutah. Nasi goreng eta. Ararongkek. Sia-sia. Enggak. Ngan suami dan anak Anda kapok. Itu wungkul. Itu mah bab lain. Itu mah bab lain. No penting ibu masak nasi goreng. Itu enggak sia-sia gitu. Benar nggak sih? Iya. Nggak sia-sia. Tidak ada. Jadi jangan Anda bilang, percumalah sia-sia. No. Tidak ada yang sia-sia. Allah firmankan, selama kamu lakukan dengan ikhlas, inilah uti'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum bamba. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Sampai detil gitu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Sampai detil. Ya. Jadi pertama apa? Terima dengan lapang hati, kedua berbaik sangka, dan ketiga ikhtiar. Ya. Yang keempat, ya. Yang keempat, Bapak Ibu memberi tanpa mengharap balasan. Memberi tanpa berharap balasan. Ini yang keberapa? Beri tanpa berharap balasan. Jadi kalau Anda sudah memberi, jangan siapa tahu gitu. Mudah-mudahan. Kalau Anda memberi, sudah memberi. Ya. Kalau Anda masak, sudah masak. Jangan sugan cek suami teh, "Mama, masakannya enak." Kalau Anda berharap dari manusia, emang yang namanya manusia itu kadang ingat menghargai, kadang lupa untuk menghargai. Anda dan saya jangan berharap dari orang. Kalau kita sudah memberi, sudah. Udah aja. Udah. Allah mah tidak akan salah tadi, menilai tadi. Aku tidak akan menyia-nyiakan. Ibu tahu nggak, seringkali kita kecewa karena kita masih berharap. Ya, ibu ke salon, mayar 600.000, facial namanya. Facial gitu teh. Facial. Facial teh naon sih? Ya naon gitu teh. Oh, dibersihan. Apa? Oh, kulit. Oh, komedo, terus. Jadi saya jika kudu geus di facial ya. Supaya glowing. Di facial. Ibu udah facial. Ibu nabung sisa-sisa balanja ditabungkan 600.000. Karena ibu berharap siapa tahu si ayah muji. Pas kita, "Mah, pulang dari mana?" "Facial." Nah, asa anger mah. Sabaraha mayar? 600.000. Mending beli minyak kelapa tuh. Yang beas 3 karung buat minyak kelapa 4 kilo. Mah teh kudu facial lah asa anger we. Papa mah teh ngaruh di mata papa tuh ngaruh. Nyeri teu. Makanya jangan berharap dari orang. Suami ibu muji, alhamdulillah. Ibu niatnya kan, aku sebagai istri ingin membuat kondisi indah di depan suami. Suami muji, alhamdulillah. Henteu muji tenang. Tah eta yang bikin kita capek, Anda masih memberi karena berharap. Makanya kalau tidak mau capek, memberi tidak berharap dari manusia kecuali berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ikut senam Gus, kesangan gitu ya. Ya, berharap berat badan turun. Tiap habis senam, anger. Tiap habis senam, anger. Bu, apa yang terjadi? Aing mau senam deui. Padahal senam itu boleh jadi tidak menurunkan berat badan Anda, tetapi membuat Anda fit, sehat, gitu. Ulah emang habis senam pulang mandi, anger 60 genep. Besoknya senam deui 2 set 2 kelas. 60 kilo. Ya, mal mungkin. Ya.
Tapi mungkin setelah 4 bulan, 5 bulan ada pengaruh. Jadi kita mah jangan berharap dari orang. Kalau berharap dari orang mah capek. Ya. Maka kita harus berharap dari Al-Baqarah 261. Nah kemudian Anda catat aja di rumah aja baca Qur'annya ya. Nah itu yang keberapa? 4. Yang kelima. Berdoa untuk diberi kekuatan. Nah ini yang kelima. Berdoa agar diberi kekuatan. Ini doanya bisa kekuatan hati ya. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadait. Berdoa agar diberi kekuatan. Ibu bapak teman-teman, seberat apapun beban kita, kalau Allah nolong kita, Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Seberat apapun beban kita, kalau Allah nolong, akan terasa ringan. Ya. Ayat 8. Ali Imran 8. Ya. Jadi mohon kekuatan sama Allah. Ustadz doanya naon? Ku bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan. Ya Allah beri solusi yang terbaik. Engkau maha pemberi yang terbaik. Ya Allah engkau maha tahu segala sesuatu. Beri hamba ilmu. Ya Allah engkau berkuasa atas segala sesuatu. Tolong hamba ya Allah. Berikan kemudahan kelancaran. Beri hamba kekuatan ya Allah. Itu butuh kita mengekspresikan permintaan kita kepada pencipta kita semua Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sebenarnya akan membuat kita jadi lebih ringan juga karena kita minta, ya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan bengkokkan hati kami, jangan sampai kami putus asa. Jangan sampai kami ini lari dari kenyataan. Wa hab lana min ladunka rahmah. Beri kami cinta kasih. Engkau Maha Pemberi kasih. Jadi Ibu Bapak, tadi saya tegaskan, hidup itu akan selalu ada masalah. Tapi semua masalah akan menjadi kecil kalau kita menghadapinya pertama dengan menerima. Yang kedua dengan husnuzon. Yang ketiga dengan ikhtiar. Yang keempat dengan banyak berbagi. Dan Anda tidak perlu berharap. Memberi saja. Ya, karena begitu Anda memberi, sebenarnya beban Anda itu menjadi lebih ringan gitu sebenarnya. Dan jangan lupa untuk selalu mohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, itu saja karena asar sekarang jam 2:41 ya. Kalau asarnya jam 3 lebih tentu kita sampai jam 3 ya. Tapi karena asarnya sekarang jam 2 lewat itu saja. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kajian yang baru saja disampaikan oleh gurunda kita ya, saya simpulkan. Jadi caranya untuk tidak putus harapan, pertama adalah terima dengan lapang hati, kedua berbaik sangka, ketiga ikhtiar, empat memberi tanpa mengharap balasan, dan lima berdoa untuk diberi kekuatan ya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, banyak hikmah dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini. Tentunya ini menambah keilmuan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya Nanang Suharna mewakili tim Asyifah dan juga Kaidah yang bertugas sore hari ini, dan juga atas nama DKM Sitrans dan juga para sponsor kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang senantiasa selalu hadir setiap kajian-kajian yang kami persembahkan. Nantikan terus ya kajian-kajian kami baik secara online dan juga offline. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.